Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama belajar dalam suatu tutorial mekanik untuk pemula. Dan pada kesempatan konten kali ini saya akan berbagi kepada saudara-saudaraku para mekanik-mekanik pemula tentang bagaimana cara geser pinin pengapian pada motor Yamaha Mio. Kemudian ini juga berlaku pada motor Jupiter, Rabbit, Supra, Sobun, semua juga berlaku. Caranya hampir seperti ini. Caranya juga sama seperti pada yang saya lakukan pada motor Yamaha Mio ini. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan sebelum kita geser pinin pengapiannya, karena kita di sini masih menggunakan pengapian standar atau menggunakan CDI standar. Jadi langkah yang kita lakukan untuk memajukan pengapian atau menggeser pengapian maju, maka kita bisa ubah di bagian tonjolan magnet atau tonjolan pick booster. Jadi mari kita sama-sama menyimak. Pertama-tama ialah kita harus pasangkan busur derajat pada keras di sebelah kanan seperti di depan ini. Bisa kawan-kawan saudara-saudara lihat cara pemasangan busur derajat ini. Kita berikan ini saya buat dari pipa besi, kemudian saya alaskan baut 17, kemudian saya alaskan baut 14. Ini juga berlaku untuk pendaguran. Jika kita untuk pendaguran kita tinggal balik saja 14-nya di dalam. Jadi beginilah tampilannya. Kemudian setelah kita pasang busur derajat dan kita kencangin agar dia tidak bergeser ketika kita memutar kerasnya. Kemudian langkah kedua, kita harus pasang dial indikator pada bloknya dengan cara kita press menggunakan pipa besi. Kemudian kita berikan dial indikator. Di sini ada dua cara untuk mengetahui topnya, kan bisa kita mengikuti topnya yang ada di magnet seperti ini, top magnet. Saya juga menggunakan top dial. Kali ini saya akan memberikan cara mengetopkan dengan menggunakan dial indikator. Dan langkah-langkahnya, pertama-tama kita pasangkan dialnya kita dengan press seperti ini. Kemudian kita mundurkan piston ke TMB. Setelah itu, setelah kita mundurkan piston ke TMB, kemudian kita biarkan jarum dial ini menekan ke dalam seperti ini, menekan ke dalam. Terus pada jarum dial kita nolkan. Setelah kita nolkan, kita kalibrasi. Setelah kita nolkan jarum dialnya,
Kemudian kita putar unsur dari ini searah jarum jam itu searah putaran mesin. Kemudian kita perhatikan jarum dialnya, kita putar hingga titik mati atas. Kemudian kita putar terus hingga titik TMA, terus kemudian kita putar sampai jarum dialnya ini, kita putar terus sampai jarum dialnya berhenti di angka yang tertinggi. Nah, pokoknya dia berhenti. Ketika dia berhenti di angka tertinggi, maka inilah titik topnya piston atau yang dinamakan titik mati atas. Setelah jarum dial berhenti di angka yang paling tinggi, kita nolkan dialnya, kita nolkan supaya memudahkan. Nah, kemudian kita cek sampai 2-3 kali, kita mundurkan pistonnya, kemudian kita putar searah jarum jam sampai dia berhenti jarum dialnya di angka yang paling tertinggi. Terus nah, kemudian kita kalibrasi lagi. Ini kita lakukan 2-3 kali mendapatkan titik mati piston yang akurat sebelum kita lakukan pergeseran. Kita mundurkan sekali lagi pistonnya, kemudian kita putar ke searah jarum jam, terus kita putar. Nah, inilah dia titik nolnya. Jadi inilah topnya, inilah topnya piston ketika kita menggunakan dial indikator. Dan setelah kita topkan pistonnya, kita beralih ke tonjolan pada magnet. Iya. Yang sebelum kita melakukan pergeseran pada tonjolan magnet ini, kita ukur dulu berapa panjang tonjolan magnet pada Yamaha Mio. Kita ukur. Dan tonjolan pada magnet Yamaha Mio yang masih standar itu 57,8. Itu bisa kita bulatkan 58 mm. Itu ukuran standar. Kemudian yang mana kita modifikasi jika kita ingin memajukan pengapiannya. Ini adalah ini dia penampakan pulsernya. Kalau kawan-kawan perhatikan, pengapian pada Yamaha Mio ini terjadi ketika awal tonjolan pada magnet ini melewati
tonjolan pada pulser kira-kira segini, baru pengapian tersalurkan ke CDI menuju keluar ke coil. Jadi bisa kita simpulkan pengapian pada Yamaha Mio terjadi setelah piston benar-benar berada di titik mati atas. Sekali lagi, pengapian pada Yamaha Mio terjadi ketika piston telah berada di titik mati atas. Jadi bisa kita simpulkan pengapian pada Yamaha Mio ini terjadi ketika piston berada di titik atas paling atas. Yang mana kita modif ketika kita ingin memajukan pengapian, ini saudara ya, kita mundurkan piston, kemudian kita pasang jarum. Pasangkan jarum dial. Kita tatapkan dulu mati atas. Nah, pokoknya nah,
cocokkan dulu di dialnya. Yang kita pasangkan jarum, kita posisikan jarum pada DDC pada busur derajat. Setelah itu kita bisa memulai pergeseran pengapian. Terus kalau kita ingin geser pengapiannya maju 20 derajat atau 15 derajat sebelum titik mati atas, kita bisa memposisikan jarum pada 20 derajat. Derajat sebelum titik mati atas. Ini 20. Yang ini yang hitam putih 20 derajat sebelum titik mati atas. Tapi jika kita ingin geser mundur, kita bisa memutarnya berlawanan arah jarum jam seperti ini. 20 derajat setelah titik mati atas. Ini pengapian terlalu lambat. Jadi apabila kita ingin menggeser di 20 derajat sebelum titik mati atas, kita cukup memutar jarum busur derajat ke angka 20 derajat sebelum titik mati atas. Terus kita lihat pada penjualan pada magnet. Terus yang mana yang akan kita modifikasi? Jarum sudah berada pada 20 derajat sebelum titik mati atas. Kemudian pada magnet jadi ini saudara, yang akan kita las, yang akan kita tambah daging mulai dari ini sampai dia pas melewati tonjolan pada pulser, pas dia melewati pas yang satu lagi yang kita las mulai dari tonjolan ini di belakang sampai dia pas ke tonjolan pulser ini. Kemudian kita ukur. Jadi batas lasan adalah di sini. Kalau kita ingin pengapian 20 derajat sebelum titik mati atas, batas lasannya di sini. Setelah kita tambah las atau tambah daging, kita haluskan seperti bentuk aslinya dan tingginya dan lebarnya. Kemudian kita ukur mulai batas ini, kita samakan kembali dengan tonjolan standar Mio Sporty, yaitu 57,8 mili. Jadi setelah kita tambah lasan atau tambah daging, kita gerinda menyerupai aslinya. Kemudian kita ukur 57,8 mm. Kita samakan kembali dengan peak pulsel, peak penjualan magnet standarnya kembali. Saudara-saudara, begitulah cara saya
ketika saya ingin memajukan pengapian pada motor Mio ini. Setelah kita las, artinya inilah batas lasan pas ini. Dia jangan sampai kelewatan, harus pas pada dia pas melewati tonjolan pada pulser ini. Itulah batasan yang kita las. Kemudian setelah kita tambah las, kita sesuaikan kembali, kita potong di bagian depannya. Artinya kalau saudara-saudara kebingungan, yang saudara tambah, seumpama saudara tambah 10 mili, artinya saudara harus potong pada tonjolan magnet 10 mili dengan syarat harus sesuai dengan ukuran tonjolan magnet pada Mio 57,8 mm. Jadi sampai di sini saudara penjelasan, semoga saudara-saudara semua memahami apa yang saya jelaskan. Karena mohon maaf, karena saya juga masih mekanik pemula yang saya hanya bisa berbagi sedikit tutorial di sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.